Saya ingin katakan 2029 calon presiden adalah duo Cino. Tolong pegang baik-baik. Mari kita biarkan. Masalah nggak ada persiapan, masih jauh. Seperti apa sekarang Ahok terus mengkampanyekan dirinya kemana-mana. Coba ikuti bagaimana Ahok menunjukkan dia sebagai orang yang humanis. Jadi calon presiden nanti dari kalangan Cina itu Ahok dan Haritanu sebagai wakilnya. Mari kita biarkan. Setuju? Ya. Biarin aja, nggak usah berpolitik di masjid. Begitu terus. Pemilu 2029, 60% gubernur, wali kota, bupati se-Indonesia akan diambil alih oleh orang Cina. Kita tahu dari mana ngomong begitu? Gua nggak ngomong kalau nggak tahu. Ini kan begitu kita. Kalau ada orang itu buktikan kalau omongan saya salah. Kelompok Cina udah konsolidasi. Mereka punya uang. Ya, kekalahan gubernur Banten tuh kerja operasi jaringan Cina. Semua orang tahu kok yang harus menang itu siapa, yang menang akhirnya siapa. Berapa ratus miliar atau berapa puluh triliun itu untuk mengguling Banten. Sejak tahun 1980, tahun 2020, pilkada serentak 88% gubernur, wali kota, bupati kita adalah jadi jongos Cina. Bayangkan kita di Solo yang katanya banyak orang pergerakan, 61 titik Pak Gufron, 61 titik dagang babi. Mana itu yang jihadis? Mana itu yang biasa amar ma'ruf nahi mungkar? Nggak berkutik. Kenapa, Prof? Karena kita nggak punya otoritas politik. Saya ulang berulang-ulang, jangan tersinggung dengan pernyataan. Kita itu menganggap remeh kekuasaan. Kalau bapak-bapak ibu masih tahu, masih ingat orang yang bernama Allahyarham Husein Umar. Pernah ingat nama itu? Halo? Nggak tahu juga, katanya rajin ngaji, nama Husein Umar nggak tahu. Halo? Sopo Husein Umar? Ya, gimana mau taunya cuma Gibran doang sih sama Kaisang. Saya tanya nih, ini warnanya apa? Itu ya, ibu-ibu nggak kelihatan, udah ada aja sana. Kalau ini putih berisi surat keputusan wali kota Solo. Kemarin kan hampir terjadi kalau nggak digejek tuh orang jualan takjil aja nggak bisa. Coba mana yang dibangga-banggakan pemuda Muhammadiyah? Udah hidup susah, orang pengen jualan dibikin susah. Jadi mengambil keputusan berdasarkan pengusaha. Sama dengan di Bali kan. Ketika orang-orang di Bali, Indomaret, Alfamart merasa resah dengan adanya warung-warung Madura. Lalu mereka minta, Pak Gufron, mereka minta agar warung Madura tidak boleh 24 jam. Enak banget giliran di Indomaret, Alfamart boleh 24 jam. Ini nih selembar kertas nih, keputusan wali kota Solo. Coba bayangkan, keputusan wali kota Solo. Barang siapa ada orang yang makan di siang hari, pertama akan ditegaskan oleh Satpol PP memeriksa KTP-nya. Kalau KTP-nya Islam, dia akan ditahan di polsek terdekat. Kalau ini dibahas, disepakati, nah di DPR isinya PKI Perjuangan. Ente semua bilang pemilu togut-togat, togut-togot. Coba kalau diisinya PKS-nya sekarang baru nambah 2, baru 7. P3-nya jeblok. PKB-nya anak buah Gibran. Ya. Saya ingin katakan dengan berat hati, kita ini hari ini dalam posisi harus berhitung. Sekarang udah 2026. 2029 saya katakan, kalau Anda di Solo, Anda harus berhitung apakah Respati akan kita majukan lagi jadi wali kota Solo. Jawab, berani jawab nggak? Apa Anda tidak tahu wakil daripada wali kota Solo itu adalah the think tank of PSI, Gajah Palu Arit. Ya iya, semua orang tahu dia kan profesor, rektor. Ini anak enggak gitu terus. Ntar ujung-ujungnya pengajian politik tidak boleh dilakukan di Nurmirah, gitu Mas Gufron. Halo? Gak usah ngaji politik, nggak usah ngomongnya begitu ya.